Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini dengan materi lanjutan, yakni pembahasan tentang kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, namun juga kita meyakini Allah bersama kita dimanapun kita berada. Keyakinan ini seakan-akan bertolak belakang. Yang satu menyatakan Allah berada di atas arsy, yang satu lagi mengatakan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Bagaimana cara menggabungkan dua hal ini? Sudah kita sampaikan dalam pertemuan tersendiri di bulan yang kemarin. Kita ulas kembali sedikit, kemudian kita akan masuk kepada tambahan keterangan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, beberapa ayat yang ada dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi di 6 hari, di masa selama 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ayat ini dalam satu ayat Allah sebutkan Allah beristiwa, berada di atas arsy. Kemudian Allah melanjutkan ucapannya, ya'lamu ma yalju fil ard. Allah berada di atas arsy, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan segala apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang naik, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan segala apa yang naik ke langit. yakni Allah berada di atas arsy, makhluk yang paling tinggi. Allah berada di atasnya, namun segala apa yang terjadi di bumi, segala apa yang terjadi di langit, segala apa yang naik dan turun dari langit, yang masuk dan keluar dari bumi, semuanya Allah Maha mengetahuinya. Karena itu Allah menyatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah sebutkan di awal ayat
beristiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Allah sebutkan di akhir ayat, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dua hal ini tidak bertolak belakang. Karena yang kita bicarakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia. Allah berbeda dengan makhluk. Allah di atas arsy. Namun tidak ada satupun yang samar bagi Allah. Apapun yang di langit dan apapun yang ada di bumi. Termasuk semua kita. Semua kita. Tidak samar perbuatan kita dari penglihatan Allah. Allah maha melihat, mendengar, mengawasi segala apa yang kita lakukan. Karena itu Allah selalu dimanapun kita berada, Allah bersama kita dalam pengawasannya, dalam pendengarannya. Ini yang dimaksudkan. Bukan berarti Allah bersama kita di bumi ini. Bisa dipahami hadirin? Sudah kita lewati pembahasan itu dalam beberapa kaidah yang telah lewat. Kita masuk kepada penyebutan beberapa ayat. InsyaAllah nanti akan yang terakhir, bantahan kepada ahlul bid'ah dalam syubhat-syubhat mereka yang berkaitan dengan makna wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Ada beberapa syubhat ahlul bid'ah yang insyaallah akan kami bacakan keterangannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah tentang penyebutan beberapa dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan Allah bersama dengan hamba-hambanya dengan pengertian sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yakni kebersamaan bukan berarti sama-sama di bumi ini. Bukan berarti sama-sama seperti halnya kita bersama dalam satu majlis, bersama dalam satu kendaraan. Berarti kita berdampingan. Allah bersama kita, tetapi tidak berarti di samping kita. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah kita lewati pembahasan di bulan sebelumnya. I'tiqad ahlu sunnah yang berkaitan Allah beristiwa di atas arsy. Disebutkan oleh beliau dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa mahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati innallaha bikulli syai'in 'alim. Kita terjemahkan, kemudian kita akan bacakan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yakunu min najwa, tidaklah didapati, ma yakun yani ma yujad, tidaklah didapati adanya 3 orang yang sedang berbisik-bisik. 3 orang berbisik-bisik antar 3 orang, berbicara antar 3 orang ini, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah adalah yang keempatnya dari mereka. Karena apa yang mereka ucapkan dalam 3 kondisi orang itu, duduk bersama 3 orang ini, berbicara antar mereka. Ketahuilah, apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka inginkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah melihat mereka. Allah mendengarkan semua pembicaranya mereka. Sehingga jangan pernah kita menyangka diri kita selalu sendiri atau kita hanya berdua. Tidak. Allah bersama kita. Takutlah kepada Allah ketika kita menginginkan sebuah rencana kemaksiatan, menginginkan sebuah dosa, menginginkan sebuah pelanggaran. Tidaklah engkau sendirian, tidak pula engkau berdua, tidak pula engkau bertiga, kecuali Allah yang keempatnya. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Ya,
bukan berarti Allah ada nimbrung di situ. Ya, ada kursi 3 yang 4 kosong di situ, bukan. Allah beristiwa di mana? Di atas arsy. Itu keyakinan yang kokoh. Ya, kalau antum hadir di 2 bulan yang kemarin, antum akan dapati, sudah didapati pembahasan tentang keyakinan Allah beristiwa di atas arsy. Panjang lebar keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin telah kita bacakan. Kemudian wala khamsatin, dan tidak pula 5 orang yang sedang berbicara antar mereka illa huwa sadisuhum, kecuali dia yaitu Allah adalah yang keenamnya. Karena Allah mengikuti dan menyaksikan, melihat, mendengar, mengawasi apa yang mereka bicarakan. Wala adna min dzalik wala akthar, dan tidak pula kurang dari itu atau lebih dari itu. Kurang dari 3 ini 2 orang, atau kurang dari 3 ini seorang diri merencanakan, beringinan, ada taman, ada berangan-angan ini. Tidak engkau sendirian, kecuali Allah bersamamu. Tidak ada di muka bumi ini satupun tempat yang kosong dari penglihatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun di muka bumi ini satu tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Karena itu Nabi kita menasihati, taqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun tempat di belahan bumi ini yang kosong atau tidak terawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada. Semua. Wala akthar illa huwa mahum. Tidak pula lebih dari itu kecuali Allah bersama mereka. Aynama kanu, dimanapun mereka berada, berapapun jumlahnya, dan dimanapun mereka berada, di gunung, di puncak, atau di daratan, atau di lautan, atau mungkin di pesawat, ya, itu semuanya tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah menyatakan, humma yunabbi'uhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan, akan mengabarkan bima amilu, dengan segala apa yang telah mereka lakukan. Berbisik-bisik, berencana, membikin makar, membikin kerusakan, membikin kemaksiatan. Allah akan beritahukan kepada mereka apa yang mereka lakukan itu. Jika kalau ada orang mau melakukan sebuah perencanaan, na'udzubillah min dzalik, perzinaan, ketahuilah Allah itu akan memberitahukan kamu. Bukan hanya berdua kami itu. Memang betul nggak ada Pak Hansip. Biasanya kan gara-gara ada Pak Hansip takut bubar. Nggak ada Hansip, nggak ada siapa. Allah mengetahui dimanapun kamu berada, merencanakan apa, di hotel manapun. Allah Maha mengetahui itu semuanya. Dan Allah memberitahukan kepadamu besok hari yaumul qiyamah. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Gak bisa mengelak. Yaumul qiyamah, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu, Allah Maha mengetahui, mengerti, mengetahui segala sesuatu. Nah, zat yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala, zat yang seperti ini, kaum muslimin, beristiwa di atas arsy, namun mengerti semua hal, maka tentunya Allah bersama kita selalu dimanapun kita berada. Jangan dianggap Allah tidak mengawasi kita dalam satu tempat, tidak. Ini maksudnya ma'iyah, kebersamaan. Bisa dipahami? Ya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, saya bacakan sedikit keterangan beliau dalam membahas ayat ini, dalam surat Mujadalah ayat yang ke-7. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ma min itsnaini fa akthar, tidaklah 2 orang atau bahkan lebih, yatanajiyani bi ayyi makanin fil ard,
yang mereka saling berbisik-bisik merencanakan sesuatu rencana di belahan bumi manapun. Illa wallahu azza wa jalla mahum, kecuali Allah pasti bersama mereka dimanapun mereka ada. Yang berbisik-bisik berapa orang, Pak? Di sini ada 2, di sana ada 3, di Tegal ada 5, di Cilacap ada 7. Semuanya yang berbisik, yang ngobrol, yang berbicara, Allah bersama mereka. Allahnya satu, kaum muslimin. Bukan berarti ada Allah di Tegal, ada Allah di mana Purwokerto, ada Allah di... Bukan. Allah di atas arsy. Tetapi semua pihak-pihak yang bermutanajin, yang berbisik-bisik merencanakan sesuatu, Allah bersama mereka semuanya. Allah mengetahui mereka semuanya. Kita berbicara tentang zat Allah. Zat yang maha sempurna. Bukan berbicara sosok pengawas manusia. Kalau pengawas manusia, mengawasi yang ini, dia teledor dari yang di sana. Mengawasi yang di Tegal, dia teledor dari yang di Pekalongan. Wong, bak. Wongnya sewong, ngerti wong. Ya. Tidak mungkin dia seperti Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah berada di atas arsy. Allah melihat semua yang ada. Allah mendengar semua yang ada. Kok bisa? Ya bisa. Karena kita bicara zat yang maha sempurna. Sami'un, basirun. Maha mendengar semua suara. Maha melihat semua perbuatan. Maha alimun. Maha mengetahui semua perbuatan yang kalian lakukan. Yang ada di luar sana, yang ada di jalan sana, yang ada di mana. Semuanya Allah maha mengetahuinya. Kita bicara tentang zat Allah. Jangan disamakan dengan manusia. Jangan Anda hukumi Allah sebagaimana lemahnya manusia. Manusia lemah. Disuruh mengawasi sekian bagian gak mampu. 1 terawasi, 2 terbengkalai, 3 terbengkalai. Tapi Allah Azza wa Jal maha sempurna ya kaum muslimin. Wa huwa mahum aina ma kanu. Qala Syekh Ibn Utsaimin, kita lanjutkan. Wa hadhil ma'iyyatu 'amatun. Kebersamaan Allah bersama mereka, siapapun yang berbisik-bisik antara mereka. Siapapun Allah bersama mereka. Ini kebersamaan secara umum. Maknanya tashmalu kulla ahadin. Allah bersama setiap manusia. Yang mukminnya, yang kafirnya, yang baiknya, yang pendosanya, Allah bersama mereka semuanya. Ya, wa muqtadaha, yang dimaukan dalam kandungan ayat ini adalah al-ihatatu bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran wa ghairi dzalik. Syekh mengatakan Allah bersama yang mukmin, Allah juga bersama yang kafir. Maknanya apa? Kok Allah bersama orang yang kafir? Ma'iyah amah, kebersamaan Allah dengan hambanya meliputi yang mukmin, meliputi juga yang kafir. Maksudnya apa? Allah bersama orang yang mukmin dan orang yang kafir dalam hal Allah mengerti apa yang mereka rencanakan. Allah mendengar apapun yang dikatakan yang mukmin ataupun yang kafir. Allah yang mengatur mereka, Allah yang melihat, Allah yang menguasai, Allah yang mengawasi. Yang mukmin ataupun yang kafir. Tapi kalau ma'iyah khassah yang pada bulan kemarin telah kita bahas, kebersamaan Allah secara khusus hanyalah kebersamaan bersama orang yang beriman, yang maknanya adalah seperti halnya innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maknanya Allah menjaga orang yang bersabar, Allah memelihara orang yang bersabar, Allah menolong orang yang bersabar, Allah membantunya, menyayanginya, melindunginya. Ini ma'iyah khasah yang memiliki makna Allah menjaga orang tersebut. Bukan hanya ma'iyah kebersamaan secara umum. Bisa dipahami hadirin? Akan lanjut insyaallah pembahasan kita. Kemudian kaum muslimin disebutkan oleh beliau,
thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian dengan segala apa yang telah kalian atau mereka lakukan. Allah bersama mereka manusia dan akan memberitahukan kepada mereka masing-masing dengan segala apa yang telah mereka lakukan. Itu terjadi nanti di yaumul qiyamah. Yang dimaukan di sini kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan kalian adalah untuk kalian. Amalan kalian adalah untuk kalian. Kami mencatatnya adalah untuk kalian. Kami membalasnya untuk kalian. Ini maknanya. Kata Syekh, beliau mengatakan pemberitahuan nanti di yaumul qiyamah, fa innallaha yuhsi a'malahum. Allah yang menjaga amalan mereka, menghisab amalan mereka. Allah Azza wa Jalla yang akan memberitahukan amalan mereka. Sehingga semua perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk tercatat dengan rapi dan akan diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang kita lakukan di hari ini, yakni di dunia. Ini dari kandungan Allah mengetahui. Bentuk Allah mengetahui segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita lakukan, diberitahukan itu besok hari di akhirat. Diberitahukan. Nih, kamu dulu berbuat seperti ini. Loh, Allah kok tahu? Oh, iya, Allah Maha tahu kok. Nih, kamu melakukan ini di kamarmu sendirian. Loh, kok tahu? Iya, Allah Maha melihatmu. Oh, saya pikir lagi dewekan biyen loh. Dewekan karepmu itu didewekan. Allah bersamamu melihatmu. Nih, kamu dulu melakukan di bawah kolong tempat tidurmu. Konangan juga ya. Iya, kamu sendirian memang, tetapi Allah bersamamu. Hada wa kaum muslimin, diberitahukan secara rinci. Kalau demikian, di mana letak kesempatan kita bebas dari penglihatan Allah? Tidak pernah. Di daerah mana kita bisa berbuat maksiat tanpa pengetahuan dari Allah? Tidak bisa. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Itu maknanya ya kaum muslimin. Diwujudkan besok, diberitahukan. Alasta qad fa'alta kada wa kada. Bukankah engkau telah berbuat begini? Fa'alta kada, berbuat ini, di waktu ini diberitahukan. Karena dari kaum muslimin, mari kita mempelajari bahwa Allah bersama manusia, bersama kita. Ini penting. Tetapi pemahaman yang baik dan benar. Bukan pemahaman seperti kaum sufi yang menerjemahkan Allah bersama kita, yakni ada di mana-mana. Atau Allah bersama kita, yakni nempel di tubuh kita. Bukan seperti itu. Allah tetap beristiwa di atas arsy, namun bersama kita dimanapun kita berada, sehingga kita takut kepada Allah dari melakukan dosa kepadanya. Ayat yang berikutnya, ya kaum muslimin, Syekh Islam Taimiyah menyebutkan ayat yang berikutnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. La tahzan, innallaha ma'ana. Apa artinya la tahzan? Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Disebutkan oleh kaum muslimin ayat ini ketika Nabi bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau hijrah ke kota Madinah ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Dikejar-kejar oleh kaum musyrikin Quraisy untuk dibunuh. Ya, mereka mengejar Nabi sampai beliau berlindung, bersembunyi di dalam sebuah gua.
Qala Syekh, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Hadirin kaum muslimin, ayat ini berkaitan dengan ucapan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq ketika id akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir Quraisy mengusir kaum muslimin dari negeri Mekah, diberikan izin untuk hijrah ke kota Madinah. Thaniyasneni, dua orang berada fil ghar, di dalam gua, dalam rangka bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin Quraisy. Idh yaqulu li sahibihi, ketika satu orang, kan dua orang, yang satu mengatakan kepada temannya, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, berkata kepada Abu Bakar Siddiq, ya, apa ucapannya Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, wahai Abu Bakar Siddiq, Allah bersama kita. Unzuru barakallahu fikum, Allah di atas arsy. Sudah kami pernah sebutkan dalil berapa jaraknya masing-masing. Dari bumi ke langit pertama berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan menaiki kendaraan kuda atau onta atau keledai. Tebalnya langit 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit. Kemudian jedanya langit yang satu ke langit yang kedua 500 tahun. Tebalnya langit 500 tahun. Itu 7 lapis langit. Di atasnya makhluk yang bernama apa? Kursi. Kursi Allah Azza wa Jal. Kursi. Wasi'a kursi samawati wal ard. Kursinya Allah lebih luas daripada langit-langit dan daripada bumi-bumi. Makhluk yang bernama kursi. Di atas kursi ada bahrun, lautan. Tebalnya lautan antara dasar bawah sampai dasar atas 500 tahun perjalanan. Dan di atas itu adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang paling besar. Dan Allah beristiwa di atas arsy. yakni berada di atas arsy, tanpa kita membagaimanakan keberadaan Allah di atas arsy. Nah, zat yang maha tinggi seperti itu mendengar ucapan Nabi kita kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih wahai Abu Bakar Siddiq, Allah bersama kita. Apakah kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya, mana? Di sebelah mana? Hah? Tidak. Karena keyakinan Abu Bakar Siddiq seperti yang diajarkan oleh Nabi. Allah beristiwa di atas arsy. Tapi Allah bersama kita dalam mengawasi, dalam menjaga, melindungi. Allah bersama kita, enggak usah sedih. Allahu Akbar. Ya. Qala Syekh dalam ayat ini, wahai kaum muslimin, ada beberapa fahadi thalathatun muwaqqi'a bayan Allah azza wa jalla fiha nusrahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kisahnya oleh beliau. Sedikit beliau nikilkan. Wa hadha tsalitsu hina waqafa al-musyrikun 'alaihim. Kaum musyrikun berada depan persis mulut gua itu, di mana Nabi dengan Abu Bakar Siddiq di dalamnya. Yaqulu Abu Bakar, ya Rasulullah, la nadhara ahadum ila qadamihi labsarana. Wahai Rasulullah, kalau ada di antara kaum musyrikin melihat ke kaki mereka, mereka akan dapati kita ada di situ. Mereka labsarana, pasti mereka akan melihat kita. Yakni innana ala khatar. Kita ini dalam keadaan genting. Musyrikin sudah di depan kita. Tetapi mereka tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar Siddiq di dalamnya. Bisa dipahami hadirin. Kenapa? Karena Allah melindungi mereka.
Allah menjaga mereka. Ya. Wahahuna Nabi qala li Abi Bakar. Di saat itu Abu Bakar dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Mereka sudah di depannya. Kalau mereka melihat ke bawah, mereka akan lihat kami, lihat kita. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, la tahzan, jangan kau sedih, wahai Abu Bakar Siddiq. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Setelah mendengarkan kalimat ini, Abu Bakar Siddiq tenang. Adkhala al-amn min nafsi. Masuk ketenangan dalam jiwanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Wa 'ala dzalika, ketenangannya Abu Bakar Siddiq dikarenakan ucapan Nabi, Allah bersama kita. Tenang. Allah bersama kita. Tidak usah risau. Tidak usah galau. Allah bersama kita. Melindungi kita. Yang menjaga kita dari kaum musyrikin. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa jami'an. Kebersamaan Allah ini, dalam ayat ini, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Kebersamaan Allah bersama Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, ini kebersamaan apa? Kebersamaan ma'iyah khassah. Kebersamaan yang khusus. Kebersamaan dalam bentuk bukan hanya mengawasi, mendengar dan melihat, bukan. Tetapi Allah melindungi, menjaga mereka berdua dari musuh-musuhnya. Allah menolong, membantu mereka dari musuh-musuhnya. Ini contoh ayat yang berkaitan dengan ma'iyah khassah. Adapun kalau yang tadi, ma'iyah ammah. Yang tadi yang mana? Yang disebutkan dalam surat Mujadalah, ayat yang ke-7. Di mana setiap orang yang berbisik-bisik, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan. Menawi kaum muslimin yang berikutnya, qala Syekh Ibnu Utsaimin, ada beberapa kisah batil. Namun kisah ini terkenal di antara kita. Yaitu apa? Adanya laba-laba yang membuat rumah di mulut gua itu. Kemudian dikisahkan oleh musyrikin mengatakan, nggak mungkin ada orang di dalamnya. Ini mulut gua aja ada laba-labanya kok. Masa ada orang masuk ke dalamnya? Pernah mendengar kisah ini? Apakah kisah itu benar? Itu kisah batil. Kita bacakan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Wa amma qalu man qal. Adapun orang yang mengatakan, faja'at al-ankabut. Di saat itu datanglah laba-laba. Fanajasat ala babil ghar. Kemudian laba-laba itu membuat rumahnya, sarangnya dengan cepat menutupi mulut gua tersebut. Atau adanya hamamah waqat ala babil ghar. Ada seekor burung yang ada di mulut gua tersebut. Falamajal musyrikun, tatkala datang kaum musyrikun tepat di mulut bibir gua itu. Idza 'alal ghari hamama wa 'asyan kabut. Didapati ada burung, didapati ada laba-laba yang membuat rumah, maka kaum musyrikun mengatakan laisa fi ahad. Enggak ada orang di dalam gua ini. Itu ada burung dan itu ada laba-laba yang membuat apa? Sarangnya. Ya, laisa fi ahad. Fansarafu, akhirnya mereka pun meninggalkan gua itu. Padahal di dalamnya terdapat siapa? Nabi kita dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah ini apa hukumnya? Qala Syekh, fahadha batilun. Kisah ini kisah batil. Jangan dipercayai. Kisah yang tidak benar. Ya. Bagaimanakah kalau tidak benarnya kaum muslimin? Syekh mengatakan, ayat ini yang kita sedang baca adalah bukti Allah menjaga keduanya. Allah melindungi keduanya. Allah Azza wa Jalla
bukan seekor burung atau laba-laba. Nah, qala Syekh, al-himayatul ilahiyah wal ayatul balighah ay yakuna al-ghar maftuhan safiyah. Ayat yang sangat jelas. Perlindungan Allah Azza wa Jalla kepada keduanya. Allah mampu melindungi keduanya. Ini menunjukkan bahwa pintu gua maftuhan, terbuka, safian, bersih. Tidak ada laba-laba, tidak ada burung, tidak ada yang lain. Sampai-sampai kaum muslimin, laisa fi mani'un hissi. Enggak ada yang bisa, ya tidak ada di depan apapun itu yang melindungi Nabi dan Abu Bakar Siddiq, tidak ada. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan kalau mereka melihat ke bawah, melihat kita. Kenapa? Karena memang tidak ada yang menutupi. Tidak ada yang menutupi di mulut gua itu. Terbuka mulut gua itu. Sehingga kalau seandainya mereka melihat ke bawah, ke arah kaki mereka, akan dapat Nabi dan Abu Bakar di situ. Tetapi sekali lagi karena Allah melindungi mereka, Allah menjaga mereka, menolong mereka, membantu mereka, maka mereka tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar Siddiq di dalam gua itu. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ya. Amma an ta'ti hamamah wa ankabut ta'shash fa hadha ba'id. Adapun kalau dianggap adanya burung atau adanya laba-laba yang hidup di mulut gua itu, ini jauh sekali. Jauh sekali keberadaannya. Kisah ini tidak tepat dengan ayat yang dibaca. Wa khilafu qali law nadhara ahadum ila qadamil absarana. Al-muhim, kesimpulannya yang penting bagi kita, kata Syekh, anna ba'dal mu'arrikhin, sebagian ahli sejarah, ahli tarikh, semoga Allah memberikan maaf kepada mereka, ya'tuna bi asya' gharibah syadha munkarah. Ahli sejarah kadang menuliskan sesuatu yang aneh, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebagaimana kisah tadi di atas, di mana Allah Azza wa Jalla yang melihara mereka, yang merawat mereka, yang menjaga, membantu mereka. Bukan ankabut, laba-laba, bukan bola burung, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Ayat yang berikutnya sekarang dalam surat Toha ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama kalian berdua. Berdua siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Musa wa Harun. Musa, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Undur barakallahu fikum, di dalam ayat ini sekali lagi ada kalimat ma'a. Tadi Nabi kita mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, Allah bersama kita. Jangan kamu sedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih wahai Abu Bakar Siddiq, Allah bersama kita. Dengan pengertian kebersamaan Allah berada di atas arsy, yang bersama dengan beliau berdua, penjagaannya, pertolongannya, ya, penglihatannya, bukan bersama-sama di dalam gua. Demikian pula hal ini kaum muslimin. Allah bersama dengan Musa dan Harun. Bersamanya Allah dengan Musa dan Harun bukan berarti Allah bersama mereka di bumi. Allah beristiwa di atas arsy. Namun Allah melihat semua yang dilakukan oleh Musa, apapun yang dilakukan oleh Harun, apapun yang dikerjakan oleh berdua, apapun yang mengenai mereka berdua. Dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ya, inna lamudrakun. Sampai-sampai Musa mengatakan kita ini, atau Bani Israel mengatakan kita ini akan
bisa dikejar oleh Fir'aun ketika mereka melarikan atau bukan melarikan diri, meninggalkan Fir'aun, Nabi dan Bani Israel. Kemudian dikejar oleh Fir'aun sampai ke tepi lautan merah, Bahrul Ahmar. Begitu di tepi lautan, Fir'aun datang dengan bala tentaranya. Bani Israel, Musa AS dengan Bani Israel melihat Fir'aun sudah mendekat. Mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita ini hampir saja tertangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sudah nggak bisa kemana-mana. Depan kita lautan, di belakang kita Fir'aun. Mau lari kemana? Mau terbang ke atas? Orang dia apa, Pak? Sayap. Mau beri pakai sajadah? Berapa sajadah? Nggak bisa, ya kaum muslimin. Bingung semuanya. Inna lamudrakun. Kita akan bisa ditangkap oleh Fir'aun. Ternyata Allah berikan mukjizat. Allah bersama Musa. Allah berkata kepada Musa dan Allah melihat hal itu. Idrib bi'asakal hajar. Atau ayat yang lainnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya al-bahr ke lautan. Maka lautan tersebut terbelah. Kemudian daratan yang ada dalam lautan itu, ya, menjadi kering, ya, bisa dilalui oleh Musa dan para pengikutnya. Dengan selamat mereka sampai ke tepi sana. Firaun berusaha mengejarnya. Dia pun masuk bersama bala tentaranya. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel sudah di tepi sebelah sana, Firaun lagi masih di tengah-tengahnya. Maka Allah tenggelamkan mereka dengan lautan itu. Mati dia dan bala tentaranya tenggelam. Hai kaum muslimin, itu bukti Allah bersama mereka. Allah mendengar, melihat, menyaksikan apa yang ada. Ini dia kaum muslimin. Kebersamaan Allah itu adalah bukan Allah bersama mereka di tepi lautan. Allah di atas arsy. Tetapi Allah melihat apa yang mereka butuhkan. Allah memberikan solusi yang tidak pernah terjadi di alam semesta ini. Lautan terbelah menjadi sekian. Sehingga Bani Israel bisa mengarunginya. Bisa berjalan di dalam. Seharusnya kaum muslimin, secara akal manusia. Ya, secara akal manusia. Kalau lautan itu terbelah. Tanahnya apa, Pak? Becek tidak, Pak? Becek. Beletok, Pak. Berarti belet. Ya, mungkin bisa sedengkul, Pak. Melakukan angel. Ini tidak. Kering. Bisa buat jalan. Kok bisa? Kalau Anda bertanya kok bisa, bertanyanya kepada manusia nggak akan mungkin bisa. Kalau bertanyanya kepada Allah, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatunya. Dan itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Kejadian yang sangat besar itu tercatat dalam sejarah manusia. Selamatlah Musa dan pasukannya. Allah bersamanya. Tetapi bukan berarti Allah bersama di bumi. Bisa difahami hadirin? Demikian pula dalam kisah ini. Dalam surat Taha. Ayat yang ke-46. Innani ma'akum. Sesungguhnya aku di sini adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'akuma bersama kalian berdua. Wahai Musa dan Harun. Asma'u, aku mendengar kalian. Wa ara, dan aku melihat kalian. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan hadzal hidab, ucapan Allah ini ditujukan kepada Musa dan Harun. Kapan ini terjadi? Ketika kapan Allah mengucapkan ini kepada Musa dan Harun? Lama amarahum Allah azza wa jalla ayyadhaba ila Fir'aun. Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berangkat menuju Fir'aun, mendakwai dia
agar masuk kepada agamanya Musa alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan kita tahu Musa adalah seorang bayi yang di waktu itu ada fitnah besar di kaumnya, yaitu Fir'aun memerintahkan untuk setiap bayi laki-laki dibunuh. Adapun bayi perempuan dibiarkan hidup. Maka setiap yang memiliki bayi laki-laki dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Walhamdulillah, Musa di waktu masih bayi, Allah memberikan perintah kepada ibunya Musa dialirkan ke sungai. Sampai walhasil dipelihara oleh keluarganya Fir'aun. Sampai besar. Musa sangat paham. Fir'aun juga paham. Sampai akhirnya Musa memukul salah satu pengikutnya Fir'aun sampai mati. Kemudian dari kisah ini Musa dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Sampai tingkatan sejauh Musa melarikan diri sampai ke negeri Madian bertemu dengan Nabi Syuaib. Kemudian sampai ceritanya menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Terus kembali lagi Musa ke Mesir. Menjadi nabi dan rasul untuk kalangan umat Bani Israel yang di waktu itu di bawah tindasan Fir'aun la'natullah alaih. Buronan kaum muslimin yang diburu oleh Fir'aun, yang diancam untuk dibunuh, balik maning ke Mesir. Kira-kira takut tidak, Pak? Ya, saya ini mau dibunuh sama Fir'aun. Kok diperintahkan datang ke Fir'aun? Ya, ini setor nyawa berarti. Ketakutan pada diri Musa. Maka Allah mengatakan, innani ma'akum. Pergi kalian berdua ke Fir'aun. Dakwai dia, ajak dia menuju agama. Jangan takut. Aku bersama kalian berdua. Masya Allah. Ini kebersamaan apa maksudnya? Kebersamaan ma'iyah khasah. Kebersamaan secara khusus. Maknanya Allah membantumu, Allah melindungimu, wahai Musa dan Harun. Enggak usah takut. Allah akan menjagamu. Ini dia. Dan Allah berisiwa di atas arsy. Tidak kemudian Musa dan Harun mengatakan, Allah bersama kita, berarti kita bertiga dong ke Fir'aun. Bukan seperti itu, kaum muslimin. Allah tetap berisiwa di atas arsy. Namun yakinilah Allah bersama kalian berdua. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Thaha ayat yang ke-43 sampai 46. Dilengkapkan oleh beliau, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Idhaba, pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, menuju Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Faqula, dan katakanlah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, lahu qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan diharapkan dengan itu Fir'aun mengingat Allah dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, di sini ada sebuah hikmah. Dakwah itu kaum muslimin adalah dengan kelemah lembutan. Dasarnya diantaranya ayat ini. Berbicara kepada musuh Fir'aun la'natullah alaih, yang mengaku Tuhan, sekalipun tetap dengan suara yang lembut, yang membuat orang itu senang dengan dakwah ini, orang itu senang, cinta dengan ajaran agama ini. Jangan engkau mendakwahi orang dengan kata-kata makian dan cacian, yang membuat orang malah marah kepada dakwah ini. Buktinya adalah Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah mendakwai Fir'aun dengan kalimat yang penuh kelemah lembutan, walaupun Fir'aun adalah manusia yang sangat kejam dan biadab. Ya, mengaku Tuhan semena-mena, membunuh semena-mena. Ya, tetap. Qala, keduanya
yakni Musa dan Harun, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yadgha. Wahai Allah, Rabb kami takut kalau seandainya Fir'aun berbuat sesuatu kepada kami atau melampaui batas, menghukum kami, menangkap kami, membunuh kami, kami takut ya Allah menghadapi Fir'aun dengan kekejaman yang ada. Maka Allah di saat itu Allah mengatakan kepada keduanya, la taghafa, janganlah kalian berdua takut, wahai Musa dan Harun, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Allahu Akbar. Jelas kisahnya kaum muslimin? Dengan ini Musa dan Harun berani. Karena Musa dan Harun meyakini bahwasanya Allah mendengar mereka, mendengar ucapan mereka berdua, melihat apapun yang terjadi yang akan menimpa pada mereka berdua. Kaum muslimin, Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, unzuru barakallahu, lihat oleh hadirin. Ini masih sore, jangan ngantuk. Kalau nanti maghrib ngantuk bolehlah. Beliau mengatakan, makna yang ada dalam ayat ini, kebersamaan Allah bersama Musa dan Harun sangat jelas. Maknanya sangat jelas. Yaitu apa? Allah melihat, Allah mendengar. Itu terjemahan makna Allah bersama mereka berdua. Sehingga tidak sama sekali memiliki makna Allah bersama kalian berdua, yakni bersama-sama di muka bumi ini. Tidak. Sehingga yang menerjemahkan Allah Azza wa Jalla bersama Musa dan Harun dengan kebersamaan Allah melihat dan Allah mendengar, itu siapa yang menerjemahkan kayak gitu? Allah sendiri. La takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, Allah sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Masya Allah, ini tafsiran ahli sunnah. Begitulah cara menggandengkan dan menggabungkan dua makna. Allah beristiwa di atas arsy dan Allah bersama dengan hambanya, dimanapun hambanya itu berada. Bukan berarti bersama di bumi, tetapi Allah mendengar dan Allah melihat. Ini ma'iyah khassah, ma'iyah kebersamaan secara apa? Khusus. Sampai sini bisa difahami hadirin? Yang berikutnya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Muhsinun, orang yang berbuat ihsan. Ada kalimat ma'a, bersama. Ini sesuai dengan pembahasan yang telah lewat, sama. Dan ini bagian dari dalil ahlu sunnah. Allah bersama dengan hamba-hambanya secara umum, dan Allah bersama dengan hamba-hambanya secara khusus. Dalam ayat ini kaum muslimin, Allah sebutkan kebersamaannya Allah bersama siapa? Bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa Allah tidak bersama dengan orang yang kafir? Bersama dengan orang yang kafir tidak? Bersama dengan orang yang bertakwa tidak? Kemudian apa fungsinya ayat ini yang menyatakan Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik?
tidak disebut orang yang kafir dalam ayat ini. Padahal Allah bersama dengan semuanya. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah yang di awal tadi. Tapi mengapa disebut secara khusus bertakwa bersama dengan orang yang bertakwa dan bersama dengan orang yang berbuat baik? Inilah dia kaum muslimin, pembedaan antara kebersamaan Allah secara umum dengan semua manusia dalam bentuk Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mendengar, Allah meliputi semuanya, yang muslim dan yang kafir. Tetapi yang kafir tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kafir tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Pertolongan, penjagaan, pengawasan hanya diberikan kepada orang yang bertakwa saja. Karena itu Allah menyatakan Allah bersama orang yang bertakwa. Ya, innallaha ma'al ladina taqaw. Allah bersama orang yang bertakwa saja. Dalam hal Allah menolong, membantu, menjaga hanya kepada orang yang bertakwa saja. Adapun kepada yang kafir, Allah bersama mereka karena Allah melihat mereka, mengawasi mereka. Allah mendengar segala apa yang mereka makarkan, apa yang mereka rencanakan. Allah bersama mereka dalam hal umum itu. Tidak menolong mereka, tidak menjaga mereka, tidak membantu mereka. Karena itu Allah menyebutkan dalam ayat ini, Allah hanya bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik dalam hal ma'iyah secara khusus. Kebersamaan dengan makna Allah menjaga, melindungi orang-orang yang bertakwa. Bisa dipahami kaum muslimin? Mudeng boten? Mudeng ya? Qala Syekh Ibnu Utsaimin. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi ja'at ba'da qalihi ta'ala. Tapi ayatnya panjang. Kita masuk aja kepada keterangan dari beliau. Uqubatul jani bimithli ma uqiba bihi min babi taqwa wa bi akthar dhulmin wa adwan wal 'afu bi ihsan. Walihada qala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang yang bertakwa, ini orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka dia dekat dengan Allah. Allah bersama mereka, membantunya, mendengarkan doanya, menolongnya dalam menghadapi berbagai macam hal, problematika hidup. Allah menjaga mereka. Di sini kaum muslimin, ada satu pelajaran penting bagi kita. Kalau antum menginginkan pertolongan Allah, maka bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, ta'arraf ila Allah ya'rifka fi syiddah. Hendaknya engkau selalu mengenal Allah, mengerti hak Allah. Hendaknya engkau selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di saat engkau lagi dalam keadaan lapang, di saat engkau dalam keadaan gembira, tetap mengerti hak Allah. Tetap bertakwa walaupun engkau sedang banyak harta. Tetap bertakwa walaupun engkau sedang bahagia. Maka Allah akan menjagamu, membantumu. Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan genting atau kekurangan. Atau penuh dengan kesengsaraan dan cobaan. Balasannya setimpal. Orang yang bertakwa, Allah akan bersama dia. Dia mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepadanya. Ini dia. Sehingga syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah hendaknya kita penuhi. Yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada sesama kita. Wahum muhsinun, berbuat baik kepada hak-hak Allah dan berbuat baik kepada antara manusia satu dengan yang lainnya. Dan ini termasuk dari ma'iyah khassah. Ma'iyah yang khusus. Di sini ada satu pelajaran penting. Kalau tadi Allah bersama siapa? Abu Bakar, Nabi dan Abu Bakar. Yang kedua, Allah bersama siapa? Musa dan Harun. Pada ayat ini Allah menyebutkan bersama siapapun orangnya. Tidak hanya Nabi, tidak hanya Rasul,
selama memenuhi syaratnya, bertakwa dan berbuat baik. Allah bersama mereka. Menolongnya, menjaganya, membantunya. Ya, ma'iyah khasah. Ini memberikan pengertian al-hirsu, al-ihsan, memberikan dorongan untuk kita memperbanyak amal baik, ketakwaan. Fa inna kull insan yajib an yakuna Allah ma'ahu. Maka setiap orang setiap orang mencintai dan menyukai untuk dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhilah segala apa yang Allah syaratkan. Yang terakhir, azan jam berapa? Sebentar lagi. Jam 6 pas. 6 kurang berapa? 10. Kalau kami jam 6. Di sini mungkin negara lain. Pokoknya nanti kalau dengar adzan selesai dia. Yang terakhir kaum muslimin, disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat innallaha ma'as sabirin. Ini pembahasan ma'iyatullah. Allah bersama. Maknanya sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah. Allah berada di atas arsy. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar dalam bentuk ma'iyah khasah. Membantu, menolong, menjaga, mengawasi, mendengar, melihat. Ya. Ini kebersamaan secara khusus dan ini berkaitan dengan orang-orang yang sabar. Kemudian Syekh menyebutkan di sini sabar ada 3 hal. Sabar yakni artinya habsun nafs. Menjaga diri itu namanya sabar dari hal yang Allah murkai. Itu definisi sabar. Kalau antum ditanya apa makna sabar secara bahasa? Apa Pak? Makna sabar secara bahasa adalah ngelus dada. Sabar, sabar. Apa gitu Pak? Bukan. Sabar itu secara bahasa adalah al-habsu. Al-habsu yakni apa? Menjaga diri, menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Misal seperti yang pertama, habsun nafs ala ta'atillah. Menjaga diri, mencegah diri, menahan diri agar selalu di atas ketaatan kepada Allah. Tahan, jangan menentang perintah Allah. Tahan dirimu agar bisa selalu taat kepada Allah. Ini namanya sabar. Walaupun ada bisikan dalam jiwamu untuk meninggalkan perintah Allah. Ya, berontak jiwamu. Lah apa-apaan ini perintah. Mengekang saja. Jadi saya enggak bebas. Ya. Ada perintah kayak gitu dalam hatimu. Tapi tahan. Ini perintahnya Allah Azza wa Jal. Untuk menundukkan pandangan. Tahan. Ya, menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang haram. Tahan. Jangan kau biarkan pandanganmu terbebas. Ini sabar di atas ketaatan. Yang berikutnya, wahabsuhan ma'siyatillah. Sabar yang berikutnya adalah menahan diri. Jangan melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan jika dilakukan mendatangkan murka Allah. Wahai kaum muslimin, menahan diri dari kemaksiatan itu adalah sebuah ujian ketakwaan. Hati kita senang dengan dosa. Senang dengan dosa? Betul tidak Pak? Hati jenengan senang dengan dosa? Betul enggak? Katanya orang lu,
Atiku tak main-main baik. Hebat jenengan, Pak. Allah menyatakan inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia lebih suka kepada dosa. Anda sekarang ini karena dalam majlis taklim di masjid dinasihati dengan ayat dan hadis, ya jiwamu tidak mengajak kepada dosa. Tapi ketika Anda di pasar, ya, tongkrong nang pasar, jiwamu memerintahkan matanya jelalatan, delang ngalor ngidul ngetan ngulon, sing didelang sing ora-ora, Pak. Ya. Tetapi Anda bisa menahannya. Gak boleh. Jangan dilihat. Ini haram. Ada perempuan cantik berjalan. Merem. Jangan dilihat. Ini dilarang. Karena kalau saya melihat, ini mendatangkan murka Allah. Bisa jenengan? Bisa insyaallah. Ini jarang-jarang. Seringnya deleng, Pak. Ini nahan diri dari maksiat. Itu yang dimaksudkan. Yang berikutnya adalah habsuha anit tasakhut ala aqdarillah. Menahan diri dari mencela atau marah terhadap takdir-takdir Allah yang berupa malapetaka yang menimpamu. Tahan diri. Orang kalau sedang diuji, kondisinya berbeda dengan orang yang sedang tidak diuji. Kita alhamdulillah kaum muslimin, Allah tidak menimpakan kepada kita ujian. Alhamdulillah untuk saat sekarang ini. Kita tidak tahu di masa akan datang. Beda halnya dengan orang yang sedang diuji. Diuji motornya hilang. Jenengan motornya orang hilang, Pak. Senang-senang bahagia motorku. Saudaramu, temanmu yang motornya hilang, kelimpungan, ngerti kelimpungan? Bingung ngalor ngidul. Aduh, motorku hilang. Gundah gulana sedih. Sampai akhirnya dia tidak mampu menahan takdir. Ding takdirku elak temen ya. Mulai tidak sabar ngomongnya. Motor siji-sijine benda akan hilang. Marah-marah kepada takdir Allah. Akhirnya dia, ya Allah, kenapa engkau begini? Kenapa engkau begitu kepadaku? Mulai dia tidak sabar. Bisa dipahami hadirin? Kondisi orang yang diuji dengan yang tidak diuji beda. Walhamdulillah kita tidak diuji. Kalau diuji, tahan mulutmu, tahan perbuatanmu dari mendatangkan murka Allah. Itu namanya sabar. Ini yang biasa diterjemahkan dengan orang sabar, sabar, aja kesuh. Ya, jangan marah kepada takdir Allah, terima. Motor siji-jine ilangnya memang qaddar ma syaa fa'al. Kowe bali mlaku ngana. Melas temeni jujukeun Pak. Wah, kata kaum muslimin, sabar. Anak satu-satunya, ditunggu juga lama datangnya, nikah 10 tahun baru ada anak. Anak lagi bagus-bagus, lucu-lucunya umur 1,5 tahun, mati lagi. Ya. Waduh, bocah wis larang, ya melalui sesar. Kemudian di inkubator lama jutaan. Sudah ditunggu 10 tahun, baru gendong 1 tahun mati. Keberi Pak rasanya Pak. Ini lebih berat daripada wong sing anaknya 10 mati siji. Lah ora abot. Tas anak sanga iki. Ini harus sabar menghadapinya. Kalau Anda sabar dalam 3 hal ini, maka Allah memberitahukan innallaha ma'as sabirin. Bergembiralah engkau, wahai orang yang sabar. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bisa dipahami, wahai kaum muslimin? Ya. Kemudian kata beliau, urutan sabar yang paling afdal dalam 3 ini adalah wa afdalu anwa'is sabri. Seafdal jenis kesabaran adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar selalu di atas ketaatan kepada Allah. Sabar selalu taat, selalu tidak belak-belok, tidak turun naik imannya. Terus istiqamah. Ini yang paling afdal. Kemudian, thumma an ma'siyatillah.
Kemudian sabar yang berikutnya adalah bersabar dari maksiat kepada Allah, yakni menahan diri dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berbicara wasabru darajatul aliyatun. Sabar adalah satu kedudukan yang mulia dalam agama kita. Disebutkan dalam athar Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman. Sabar itu bagian dari iman. Bimanzilat ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam iman itu sangat penting. Bagaikan penggambarannya seperti kedudukan kepala pada badan manusia. Artinya badan, apa fungsinya tanpa kepala, Pak? Ya tidak? Ya, badan kuat, kekar, berotot. Ya. 1 kintal bisa, Pak. 2 kintal bisa. Besar. Ningdah seorang anak. Gletak, Pak. Lalu gue ngapa? Ya. Begitulah penggambaran sabar dalam iman. Orang kalau tidak punya sabar, itu berarti tidak punya iman. Imannya drop turun. Nggak sabar dalam menjalani ketaatan. Waduh, berat ibadah. Terus tinggalkan. Di atas sunnah, wah berat, tinggalkan. Terus tinggalkan ketaatan. Begitu dengan dosa, kamu jangan melakukan dosa. Harus tahan dirimu. Sabar, jangan lakukan dosa. Lah, orang kuat, main dosa. Akhirnya nggak pernah sabar, Pak. Yang perintah ditinggalkan, yang dosa dikerjakan, nggak ada sabar. Bagaimana akan tumbuh iman pada dirimu? Kamu tidak pernah mencegah dirimu, menahan dirimu dari kemungkaran. Tidak pernah kau menahan dirimu dari murka Allah dalam wujud mentaatinya. Bagaimana iman ada? Siapa yang tidak punya sabar, tidak ada iman padanya. Innallaha ma'as sabirin. Maka di sini, baik kaum muslimin, mari kita memiliki sabar. Karena sabar mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kemuliaan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sifat takwa dan sifat berbuat baik. Innallaha ma'as sabirin. Ini sifat-sifat mulia yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang memilikinya, Allah akan bersama dia dengan kebersamaan khassah. Bukan kebersamaan hanya apa? Amah secara umum. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, melanjutkan pembahasan ma'iyatullah bersama hambanya. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan pada bulan-bulan akan datang, masih berkaitan dengan silsilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang kita ambil dalam kitab Lummatul I'tiqad. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Persiapan salat maghrib. Kemudian insyaallah ba'da maghrib kita akan lanjutkan pelajaran tentang bagaimana caranya kita mendapatkan anak saleh, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.